Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Mirna Ernawati yang ingin membahas materi program linear Matematika Wajib kelas 11. Di materi program linear ini saya bagi menjadi beberapa bagian video terpisah dan ini adalah video bagian keempat. Untuk video lainnya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Oke. Di video kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Kita akan mempelajari bagaimana merancang model matematika. Nanti di sini kalian lebih sering ketemu soal cerita ya. Dari soal cerita dibuat ke bentuk matematikanya. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan kontekstual. Maksudnya di sini itu penerapan dari program linearnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan untuk model matematika. Di model matematika ini kalian akan ketemu istilah yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala itu lebih ke syarat, sedangkan fungsi objektifnya itu ke fungsi sasarannya, yang apa yang ditujunya gitu. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan-papan kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan 10 potong dan satu kursi memerlukan 5 potong papan. Papan yang tersedia ada 500 potong. Biaya pembuatan satu meja itu Rp100.000 dan biaya pembuatan satu kursi itu Rp40.000. Anggaran yang tersedia itu 1 juta. Model matematika dari persoalan tersebut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, kalian fokus ke bahasan apa yang sedang dibahas pada soal ini. Kita ngomongin soal meja dan kursi kan ya. Meja dan kursi kita buat dulu tabelnya. Kita buat si meja itu X, sedangkan kursi itu Y. Selain meja dan kursi, kita ngomongin apa lagi di sini? Di sini ada ngomongin soal papan dan biaya. Kamu buat papan dan biaya. Untuk satu meja itu memerlukan 10 potong papan. Meja 10 potong papan. Sedangkan kursi itu membutuhkan 5. Untuk biayanya itu untuk satu meja 100.000. Sedangkan untuk kursi itu 40.000. Tersedianya berapa? Tersedianya itu untuk papan, katanya papan tersedia 500 potong. Sedangkan biayanya hanya ada 1 juta. Nah, dari sini kamu perkecil dulu untuk mendapatkan bentuk pertidaksamaannya. Ini kita perkecil sama-sama dibagi 5 ya. Didapat itu 10 bagi 5 itu 2x, ditambah 5 bagi 5 itu 1 kali Y kan Y ya. 500 bagi 5 itu 100. Tandanya bagaimana? Tandanya kamu lihat di sini. Kata-katanya papan tersedia ada 500 potong. Berarti bisa lebih apa enggak nih? Nggak boleh ya, nggak boleh lebih ya. Nggak boleh lebih pemakaian dari 500 potong. Berarti apa? Dia kurang dari. Gitu. Untuk ini kita hilangkan dulu 4 nolnya. Ya, hilangkan dulu. Di sini sisanya 10, di sini 4, sedangkan ini 100. Sama-sama dibagi berapa nih semuanya? Dibagi 2 ya. Berarti 10 bagi 2 itu 5x. Sedangkan 4 bagi 2 itu 2y. Ini 100 bagi 2 50. Tandanya dia punya 1 juta, berarti nggak mungkin dong bisa lebih, ya nggak? Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, jangan lupa juga harus ada bentuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kenapa? Karena yang namanya meja dan kursi itu selalu positif ya. Selalu nggak ada dong yang namanya meja dibuat minus 2. Nggak ada ya. Minimal itu tidak buat sama sekali atau membuat satu meja atau kursi ya. Berarti ini harus ya, setiap pertidaksamaan atau program linear ini harus ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, sekarang kan ditanyanya syarat ya. Syaratnya, sebelum ke jawaban, ini udah kelihatan sih jawabannya apa. Saya mau ngasih tahu dulu ini namanya fungsi kendala. Fungsi kendala. Fungsi objektifnya mana? Di sini nggak ada fungsi objektif, hanya ada fungsi kendalanya saja. Gitu. Yang mana nih jawabannya jadinya? Yang D. Gitu.
Lanjut lagi, kita ke soal yang berikutnya. Pemilik perusahaan swasta mempunyai 3 jenis bahan mentah, misalkan bahan mentah 1, 2, dan 3. Masing-masing tersedia 100 satuan, 160 satuan, dan 280 satuan. Dari ketiga bahan mentah itu akan dibuat 2 macam barang produksi, yaitu barang A dan B. Satu satuan barang A memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3, masing-masing 2, 2, dan 6. Satu satuan barang B memerlukan bahan mentah 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar 2, 4, dan 4 satuan. Jika barang A dan B dijual masing-masing laku Rp8.000 dan Rp6.000 per satuan. Buatlah model matematikanya. Kita buat dulu tabelnya nih, biar gampang. Di sini kita ngomongin soal bahan mentah 1, 2, dan 3. Barang itu masing-masing tersedianya 100 satuan dan 160 dan 280 ya. Kita ngomongin juga soal barang A dan B. Kita buat barang A itu misalkan X dan barang B itu Y. Di sini kan kita ngomongin soal bahan mentah 1 ya, bahan mentah 1, 2, dan 3. Ini kurang 3 ini ya. 3. Barang A katanya butuh barang mentahnya berapa nih? 2, 6. Bahan satunya 2, bahan mentahnya 2, bahan mentah 3-nya itu 6. Sedangkan B itu memerlukan bahan mentah 2, 4. Tersedianya berapa? Tersedia untuk bahan mentah 1 itu ini ya, 100. Bahan mentah 2-nya itu 160. Yang bahan mentah 3-nya 280. Nah, ini di sini masih ada omongan lagi nih. Di sini katanya kalau barang ini dijual masing-masing laku itu sekitar Rp8.000 dan Rp6.000. Ini harusnya di sini tulis ditambahin tabelnya lagi nih. Di sini berarti harga jual ya. Harga jualnya itu kalau barang A itu katanya 8.000, sedangkan barang B itu 6.000. Tuh, di sini tersedianya nggak ada ya, berarti ini yang namanya fungsi objektif nih. Sedangkan ini fungsi kendala ya. Fungsi kendala. Nah, ini kita bisa perkecil nggak? 2 berarti dibagi 2 ya. Berarti X tambah Y 100. Dia katanya tersedia 100, berarti nggak boleh lebih dong, ya nggak? Berarti kurang dari 100. Yang ini dibagi 2 lagi. Bagi 2 berarti tinggal X tambah 2Y. 160 bagi 2 itu 80. Kurang dari juga. Yang ini 4 dibagi 2 juga ya. 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 280 dibagi 2 itu 140. Ya, jangan lupa ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini namanya fungsi kendala. Ada lagi namanya fungsi objektif. Fungsi objektif ya, yang bakalan jadi sasarannya. Yang ini nih 8.000 sama 6.000. Penulisannya bagaimana? Penulisannya macam-macam, bisa Z sama dengan 8.000X tambah 6.000Y. Bisa juga kamu nulisnya Fx, Y sama dengan 8.000X tambah 6.000Y gitu ya. Ini untuk contoh soal dari model matematika. Di sini ngomongin soal tablet ya, 2 jenis tablet. Berarti tablet 1 itu kita anggap X, tablet 2 itu kita anggap Y. Terus lalu ada vitamin A dan vitamin B. Juga ada yang dibutuhkannya ya, dengan harga. Vitamin A pada tablet 1. Tablet 1 katanya tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A. Di sini 5. Dan vitamin B-nya itu 3.
Untuk tablet 2 itu mengandung 10 vitamin A dan 1 B. Yang tersedia, bukan yang tersedia, ini dibutuhkan ya, karena di sini katanya memerlukan 20 unit vitamin A, 20 dan 5 unit vitamin B ya. Untuk harga untuk tablet 1 itu katanya 400. Sedangkan untuk ke tablet keduanya 800. Kita buat dulu, kita perkecil dulu ya, ini 5, 10 sama 20 bisa dibagi 5 ya. Jadi yang ini 5 dibagi 5 itu X tambah 10 dibagi 5 itu 2. 20 ya, di sini 20 bagi 5 itu 4. Untuk tanda di sini ada kata-kata memerlukan. Kalau memerlukan artinya itu minimal ya. Jadi misalnya tubuh kita memerlukan vitamin A, boleh nggak kurang? Nggak boleh kan ya? Berarti di sini tandanya lebih dari. Lalu yang ini nggak bisa dibagi ya. Ini jadinya 3X tambah Y. Karena dibutuhkan berarti tetap sama ya, lebih dari 5. Nah ini jangan lupa juga ya, ada X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Ini namanya fungsi kendala. Lalu ada di sini 400 sama 800, penulisannya bagaimana? Penulisannya saya tulisnya gini aja, F, X, Y sama dengan 400 X tambah 800 Y. Ini namanya fungsi objektif. Gitu. Lanjut setelah ini, ingat kalau udah ketemu fungsi kendala, fungsi objektif berarti karena ditanyanya minimum atau nilai optimum ya. Pertama kita harus menentukan DHP. Tentukan titik potong dari X tambah 2Y lebih dari 9/4. Kita buat tabelnya. Kalau misalnya X-nya itu 0, X-nya 0 nih, kita abaikan X-nya. Lalu Y-nya berapa? 4 dibagi 2. 2. Sedangkan kalau misalnya Y-nya yang 0, kita abaikan Y-nya. Kita anggap aja nggak ada, berarti X-nya sama dengan 4. Gitu. Berarti titik potongnya berapa sini? 0,2 dan 4,0. Tuh. Lanjut lagi di titik yang berikutnya itu ada 3X tambah Y lebih dari 9/5. Kita buat dulu tabelnya. Kalau X-nya itu 0, kita abaikan X-nya, berarti Y-nya 5. Sedangkan kalau misalnya Y-nya 0, berarti 5 dibagi 3 ya. 5/3. Berarti di sini titik potongnya 0,5 dan 5/3,0 gitu. Lanjut setelah menentukan DHP kan kamu juga harus membuat arsirannya ya. Kita buat dulu sini titik potong dari yang pertama itu kan X tambah 2Y lebih dari 9/4. Itu 0,2 dan 4,0. Titik potong yang 3X tambah Y itu lebih dari 5. 0,5 dengan 5/3, 0,0. Kita buat dulu nih diagram kartesiusnya. Dibuat yang ini titik potong yang X tambah 2Y 0,2 di sini dengan 4,0 di sini. Kita buat garisnya. Lalu ada titik potong 3X tambah Y lebih dari 9/5, 0,5 dengan 5/3,0. 5/3,0 itu 1 komaan ya, 1, berapa gitu sini ya. Berarti kita tarik garisnya gitu. Udah dapet, tinggal nentuin arsirannya. Arsirannya bagaimana? Kalau yang ini nih kan tandanya lebih dari ya, ini lebih dari, terus ininya positif, berarti arah arsirannya kemana? Untuk yang oranye itu arah arsirannya berarti kemana? Sebelah kanan garis ya, kanan garis, ini kanan garis gitu. Yang ini sama juga nih, ini lebih, ininya positif, berarti di sebelah kanan garis juga yang hijaunya gitu. Jangan lupa ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, berarti ditambahin di sini. Kamu perhatikan mana daerah yang paling banyak kena panah. Daerah sini ya, ini cuman
Anggap aja di sini juga ini cuma 2, ini cuma 2. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya begini. Ya, ini daerah asirannya atau DHP. Nah, sekarang apalagi? Setelah mendapatkan DHP-nya, kita menentukan titik pojok. Titik pojokannya mana aja? Ini kita tulis A, ini B, ini C. A-nya berapa? A-nya 4,0. B-nya belum tahu berapa. C-nya itu 0,5. Kita cari dulu B dengan cara mengeliminasi pertidaksama ini ya, yang X tambah 2Y lebih dari sama dengan 4 dan 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Yang pertama itu dibuat dulu sama dengan X tambah 2Y sama dengan 4, 3X tambah Y sama dengan 5. Sama-sama kita mau ngilangin siapa dulu nih? Ngilangin Y dulu kali ya. Yang ngilangin Y berarti ini dikali Y itu dikali 1, ya ini dikali 2. Berarti hasilnya jadi X tambah 2Y sama 4 tetap, yang ini dikali 2-nya 6X tambah 2Y sama dengan 10. Dikurang. 2Y-nya habis, tinggal X dikurang 6X itu min 5X, 4 dikurang 10 itu min 6, berarti X-nya itu dapat min 6 per min 5. Positif ya, jadi min ketemu min jadi positif, X-nya 6 per 5. Sekarang kita substitusi ke kemana ya? Ke 3X tambah Y aja ya, sama dengan 5. Berarti ganti X-nya dengan 6 per 5. 3 dikali 6 per 5 ditambah Y sama dengan 5. 3 kali 6 itu kan 18 ya. Pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif. Berarti 18 per 5. Samakan penyebut yang 5 ini dikali 5 aja biar sama. 25 dikurang 18 per 5. Didapat 7 per 5 ya. Nah, berarti ini titiknya berapa nih? Di sini berarti titiknya 6 per 5 dengan 7 per 5. Sekarang menentukan nilai maksimumnya dengan cara memasukkan titik-titiknya ke dalam fungsi objektif. Yang pertama itu 4,0. Ada 400 dikali 4 tambah 800 dikali 0. Berarti hasilnya 1600 ya. Sedangkan yang B-nya, yang B itu 6 per 5, 7 per 5 ya. Berarti 400 dikali 6 dibagi 5 tambah 800 kali 7 dibagi 5. Ini dapat 480 ditambah 1120 sama dengan 1600. Yang C-nya itu titiknya 0,5. Masukin nih titik 0,5 ini ke dalam fungsi objektif. 400 dikali 0 ditambah 800 dikali 5. Hasilnya 4000 gitu. Nah, dari sini kan ditanyai minimum ya. Yang mana aja? Ini yang 1600 ya. Berarti kesimpulannya untuk pengeluaran minimum untuk pembelian tablet vitamin per hari yaitu Rp1.600 dengan membeli, bisa sebenarnya dua ya, bisa yang A atau yang B, tapi kan nggak mungkin dong tablet bentuknya 6 per 5 tablet dan 7 per 5 tablet, enggak dong. Kita ambil yang positifnya aja yang ini ya, yang bulat. Berarti yang dia beli hanya 4 tablet jenis 1 gitu. Yuk lanjut ke contoh yang terakhir. Kita punya soal seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun yang akan dibuat 2 model pakaian dengan ketentuan berikut. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unit. Keuntungan pakaian model A itu Rp300 per unit dan keuntungan pakaian model B itu Rp500 per unit. Tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Kita buat dulu bentuk tabelnya ya. Di sini ada model A, kita anggap dengan X, dan model B kita anggap Y. Dan juga ada kain sutra, kain wol, dan juga katun ya. Di sini juga ada tersediain juga nih. Di sini dibilangnya model A membutuhkan 2 meter kain sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun. Model B itu butuh 1 meter kain sutra, 2 meter kain wol, dan
3 meter kain katun. Tersedianya untuk sutra itu 16 meter, sedangkan wallnya itu 11, dan kain katunnya ada 15. Di sini katanya memiliki keuntungan pakaian model A itu katanya Rp300.000, sedangkan pakaian model B itu Rp500.000. Pertanyaannya, tentukan banyak masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Berarti kamu cari dulu yang maksimum, nanti kamu terjemahkan apa aja yang harus dibuat ya. Model A atau model B-nya berapa gitu. Nah, ini udah dapat nih. Sekarang kita rubah ke bentuk pertidaksamannya. Ini 2x tambah y ya. 2x tambah y. Karena di sini tersedia ya adanya, berarti dia kurang dari 16. Sedangkan untuk yang wall itu x tambah 2y kurang dari sama dengan 11. Ini harusnya ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Untuk ini keuntungan itu sama aja dengan fungsi objektif ya. Dibuat aja f x, y sama dengan 300.000 x tambah 500.000 y. Satunya lagi itu berarti di sini x tambah 3y kurang dari sama dengan 15. Untuk keuntungan ini termasuk fungsi objektif ya. Berarti kita tulis dulu ini f x, y sama dengan 300.000 x ditambah 500.000 y. Nah, udah dapat. Sekarang kita tambahin lagi ya, jangan lupa x lebih dari 0, y nya lebih dari 0. Ini fungsi kendala, ini fungsi objektif. Kita lanjut ke menentukan DHP. Menentukan DHP itu dilihat dulu nih ya. Titik potong dari 2x tambah y kurang dari sama dengan 16. Dibuat tabelnya, kalau x-nya 0, abaikan x-nya, berarti y-nya 16. Sedangkan kalau y-nya 0, berarti 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu 8. Berarti di sini 0,16 dan 8,0. Selanjutnya lagi untuk titik potong x tambah 2y kurang dari sama dengan 11 ini ya. Dibuat dulu tabelnya, kalau x-nya 0 berarti y-nya 11/2 ya. 11/2. Untuk y-nya 0 berarti x-nya 11. Titik potongnya berarti berapa nih? 0,11/2 ya. Dan 11,0. Tuh. Lanjut lagi, untuk tentukan titik potong dari x tambah 3y kurang dari sama dengan 15 ini ya, yang ini. Berarti kita buat dulu tabelnya, kalau x-nya 0, abaikan x-nya, berarti 15 dibagi 3 itu 5. Sedangkan kalau y-nya 0, berarti x-nya 15, berarti ini 0,5, yang ini 15,0 gitu. Udah dapat nih titik-titiknya. Sekarang tinggal gambar si daerah hasil penyelesaiannya atau arsirannya ya. Kita tulis dulu nih yang titik potong yang udah kita dapat tadi ya di slide sebelumnya. Titik potong yang pertama itu kan 0,16 sama 8,0, yang keduanya itu 0,11/2 dan 11,0, dan garis berikutnya itu 0,5 dan 15,0. Kita buat diagram kartesiusnya. Yang pertama itu kan 0,16 di sini dan 8,0 di sini. Kita tarik garisnya. Ya, seperti itu. Lalu yang ini 0,11/2. 11/2 itu sekitar 5 komaan ya, 5,5. Berarti sini ya, 5,5 dan 11,0 di sini. Tarik garisnya. Tuh.
Untuk yang X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15, 0,5 berarti di sini, dan 15,0 di sini. Tarik garisnya. Ya gitu. Terus daerah hasilannya gimana? Lihat. Ini semua positif ya. X-nya itu positif semua, berarti tinggal lihat yang pertidaksamannya. Ini arahnya kurang dari. Kalau arah ke sana, kalau kita kasih tanda panah kan kayak gini ya. Tanda panah berarti dia ke kiri. Ini juga sama kiri. Ini juga sama kiri. Berarti di mana nih kiri garis? Kiri garis kan berarti ini ya. Yang oranye ini ke sana. Ini ke sana. Terus kalau yang hijau itu berarti ke sana dan ini ke sana. Yang biru ini dan ini. Asiran yang paling banyak yang mana ini? Ini 1, 2, 3. Sebelah sini ya berarti ya. Di asir. Udah. Kalau udah dapet, sekarang kita tinggal ke titik pojok. Titik pojoknya tuh mana aja? Kita buat ini A. B-nya di mana ya? B-nya di sini nih ya. B, C, D. A-nya itu 8,0, B-nya belum tahu berapa, C-nya belum tahu berapa, dan D-nya itu 0,5. Sekarang kita cari B-nya dulu ya. Cari B-nya itu dengan mengeliminasi titik apa aja nih. Perhatikan ya. Titik B, B itu ini. Oranye dengan hijau. Oranye ini nih ya. 2X tambah Y kita buat sama dengan ya, sama dengan 16 dengan X tambah 2Y sama dengan 11. Kamu perhatikan di sini. Ini kan kayak cuma selang-seling doang ya. Ini 2X plus Y, yang ini X plus 2Y. Ini bisa langsung dihitung dengan cara menjumlahkan. Jadi kan 2X tambah X itu dapatnya 3X, Y tambah 2Y itu sama dengan 3Y. 16 ditambah 11 itu 27. Tinggal diperkecil ya. Diperkecil, dibagi 3, dapat X tambah Y sama dengan 9. X tambah Y sama dengan 9 ini kita cari dengan eliminasi ya. Eliminasi dengan si X tambah 2Y sama dengan 11. Kalau mau 2X tambah Y juga nggak apa-apa. Saya ambil ini yang terkecil angkanya ya. Ini kan bisa langsung dicoret ya. X dikurang X habis, tinggal Y dikurang 2Y itu min Y sama dengan 9 dikurang 11 itu min 2. Karena sama-sama min jadinya hilang aja minnya, Y sama dengan 2. Ini kita dapat Y-nya. Sekarang nyari X-nya. X-nya tinggal substitusi Y-nya ke dalam ini, X tambah Y sama dengan 9. Substitusi Y-nya diganti dengan 2. Berarti kan nanti 9 dikurang 2. 9 dikurang 2 berapa? 7. Berarti X-nya ini 7. Di sini titik B-nya 7,2. Lanjut ke titik yang C-nya. Titik C-nya itu lihat, perhatikan dia garis hijau dengan biru. Berarti di sini ada X tambah 2Y sama dengan 15 ya. Ini saya ngambil yang bawah dulu. Terus lanjut lagi yang hijaunya X tambah 2Y sama dengan 11. Ini bisa langsung dikurang ya. Berarti sini X dikurang X itu habis, 3Y dikurang 2Y itu Y. 15 dikurang 11 itu 4. Dapat nih Y-nya. Sekarang substitusi Y ke dalam mana nih enaknya? Ke dalam X tambah 2Y sama dengan 11 ya, yang angkanya kecil aja. Y-nya 4. Kita ganti Y-nya 4. 2 kali 4 itu kan 8 ya. 8 pindah ruas jadi min 11 dikurang 8 itu 3. Jadi deh dapat ini hasilnya ini 3,4. Sekarang apalagi yang kita cari? Sekarang itu kita cari menentukan nilai maksimumnya ya. Ini dapat titik-titiknya. Objektif ya, fungsi objektifnya tadi kan 300.000 ditambah 500.000 Y ya. 300.000 X tambah 500 Y. Tinggal dimasukin yang A-nya dulu. Yang A itu 8,0. Berarti 300.000 dikali 8 ditambah 500.000 kali 0. Hasilnya berapa? 2.400.000. Dan yang B, yang B-nya itu 7,2. Masukin 300.000 dikali 7 ditambah 500.000 dikali 2. Itu hasilnya berapa? Di sini 3.100.000. Lanjut lagi yang C-nya.
Yang C-nya itu 3,4 nih. Berarti 300.000 dikali 3 ditambah 500.000 dikali 4. Hasilnya 2.900.000. Untuk yang terakhir yang 0,5, 300.000 dikali 0 ditambah 500.000 kali 5. Hasilnya 2.500.000. Di sini kan dimintanya, di soal itu dimintanya berapa yang harus dibuat agar mendapatkan keuntungan maksimum. Berarti kamu cari yang maksimum, berarti angka yang paling besar ya. Di antara ini angka yang paling besar mana? 3.100.000. Oke, berarti kesimpulannya apa nih di sini? Kesimpulannya, jadi banyaknya pakaian yang dibuat adalah 7 unit ya. Kita ngeliatnya 7 unit dari mana? Di sini nih. 7 unit model pakaian A dan 2 unit pakaian B dengan keuntungan 3.100.000. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi mengenai penerapan program linear. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.